Oke, sip. Baik, terima kasih teman-teman media semua yang kami hormati dan kami banggakan memenuhi janji kami pada press release yang kita lakukan sebelumnya terkait dengan kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan suplai ayam bonus dada di PT BDS tahun 2024 Kabupaten Bandung. Pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terakhir terkait dengan hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan. Jadi dari beberapa bukti permulaan yang kami peroleh dari hasil permintaan keterangan, dari dokumen-dokumen, dari ahli, dan kemudian dari juga hasil gelar perkara yang kami lakukan, teman-teman penyidik pada bidang tindak pidana khusus berkesimpulan bahwa ada peristiwa pidana dalam kegiatan tersebut yang diduga sebagai peristiwa pidana tindak pidana korupsi, sehingga terhitung kemarin terhadap penyelidikan tersebut telah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Nanti untuk nomor dan tanggal sprindiknya boleh dicek sama Pak Kasipitsus. Demikian. Silakan. Udah ada tersangka yang ditetapkan? Belum. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa penyidikan itu bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti. Jadi alat bukti itu adanya di penyidikan ya. Kalau di penyelidikan itu masih bukti permulaan. Alat bukti sebagaimana diatur di pasal 184 KUHP bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan tersangka itu adanya di proses penyidikan. Nah, nanti dari hasil alat bukti yang kami peroleh inilah kita akan membuat semakin terang peristiwa pidana yang terjadi dan menemukan siapa pelakunya yang akan kita tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Demikian. Diduga ada berapa orang? Belum, kita belum mengarah ke sana mengenai berapa orang ini. Kita fokus dulu akan mengumpulkan bukti-bukti sehingga nantinya terhadap unsur-unsur pasal yang akan disangkakan terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bagaimana penyidik nanti berusaha memenuhi alat bukti itu sehingga semua unsur ini dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan di persidangan. Di sana ada unsur setiap orang, ada unsur melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, kemudian ada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan ada unsur juga memperkaya, ada unsurnya juga di sana merugikan negara atau merugikan perekonomian negara. Nah, itu nanti fokus kami akan ke sana dulu. Ini kan Tipikor ya? Ya. Untuk pidana umum ini? Kalau pidana umum tentu bukan merupakan lingkup kewenangan dari penyidik kejaksaan. Di sana lingkupnya penyidik kepolisian, ya silahkan untuk pidana umumnya jalan dan kami akan fokus kepada tidak pidana korupsinya saja. Sebelumnya telah memeriksa beberapa saksi. Kalau beberapa saksinya banyak itu sudah kita periksa. Pastinya nanti sama Pak Kasipitsus silahkan ditanyakan. Yang jelas itu sudah kita periksa dari pihak BDS-nya sendiri, dari pihak vendor, dari pihak RPR memotong ayam, dari Cahaya Frozen. Kita juga sudah melakukan peninjauan lapangan ke sana dari ahli juga. Nanti kita akan perbanyak lagi, kita perkuat lagi semua alat bukti yang sudah kami peroleh. Ya, Pak, bisa dijelaskan nggak kronologis dan sebetulnya kasusnya bagaimana yang dijelaskan? Kami masih kalau itu termasuk materi perkara. Iya. Materi perkara kami tidak akan jelaskan. Kami hanya bisa menyampaikan terkait dengan progresnya kepada teman-teman semua. Kalau materi perkara ini nanti kita ikuti saja di persidangan.